Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Apa kabar anak-anakku semua? Anak-anakku yang soleh dan soleha, khususnya kelas 3A. Alhamdulillah kita dapat hadir bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh menggunakan media online untuk materi di minggu kedua, yaitu masih dalam materi pertama, Nabi Muhammad SAW, panutan kita sebagai suri tauladan kita. Untuk materi kedua ini, Bapak menjelaskan tentang sikap mandiri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebelum kita memulainya, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim dan membaca doa belajar. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman. Ya Allah, berikanlah aku ilmu yang bermanfaat dan berikanlah aku kepahaman dalam ilmu tersebut. Selanjutnya, di pembahasan di minggu kedua ini, yaitu tentang sikap mandiri dari baginda Nabi besar Muhammad SAW, yaitu Rasulullah SAW adalah contoh manusia yang sangat mandiri. Sejak kecil, Nabi Muhammad SAW sudah menjadi yatim piatu. Ayahnya yang bernama Abdullah bin Abdul Muthalib sudah meninggal dunia sejak Nabi Muhammad SAW belum lahir ke dunia. Dan ibunya Siti Aminah meninggal dunia ketika usia Nabi Muhammad SAW baru berumur 6 tahun. Meskipun Nabi Muhammad SAW menjadi yatim piatu, tetapi Nabi tidak pernah menyusahkan orang dan masyarakat di sekitarnya. Nabi Muhammad SAW kemudian diasuh oleh Ummu Aiman. Ummu sangat mencintai Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat-sifat Nabi yang mandiri. Nabi Muhammad tidak pernah bermanja-manja kepada siapapun. Ketika usianya beranjak remaja, Nabi Muhammad SAW pergi ke pasar berdagang mencari rezeki sendiri, mengikuti pamannya Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW menabung setiap uang yang dihasilkannya dari berdagang untuk bekal hidup mandiri. Oleh karenanya, kemandiriannya Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pekerja keras, jujur, disiplin, dan sabar. Tahukah anak-anakku yang soleh dan soleha, khususnya kelas 3A, seperti apakah sifat mandiri itu? Jika kita suka menyusahkan orang di sekitar kita, bermanja-manja kepada orang tua kita, tidak mau membantu orang tua kita, tidak ikut merapikan tempat tidur setiap pagi hari ketika kita bangun tidur, dan suka menyuruh pembantu dan sering meminta bantuan orang lain padahal kita mampu dan bisa untuk melakukannya sendiri, itulah tanda-tanda kita tidak mandiri. Mandiri adalah kebalikan dari sifat manja. Anak yang mandiri akan disukai banyak orang. Anak yang manja akan menyusahkan banyak orang. Jadi anak mandiri biasanya suka membantu orang tua dan bisa mengurus dirinya sendiri. Sebaliknya, anak yang manja
selalu meminta tolong dan bergantung kepada orang lain. Anak mandiri tidak mudah menyerah jika menghadapi masalah. Anak manja akan cepat menyerah dan putus asa ketika menghadapi masalah. Jadilah anak mandiri, baik kita anak orang miskin ataupun anak dari orang kaya. Mengapa? Karena anak yang mandiri akan lebih sabar menghadapi segala situasi dan keadaan, dan disukai teman-teman, orang tua, dan semua orang yang kita kenal. Jadi janganlah mau menjadi anak manja. Contohlah suri tauladan kita baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai panutan kita. Beliau Nabi Muhammad SAW sangat mandiri. Apapun Nabi Muhammad SAW lakukan dengan sendiri, tidak pernah bersedih, tidak pernah berputus asa, dan selalu semangat dan percaya diri, serta selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Muhammad SAW mempunyai 4 sifat yang wajib muhtayar kita teladani dan kita ikuti. 1. Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat sidik, yaitu jujur dan benar. Dan kedua, Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat amanah, dapat dipercaya. Dan yang ketiga, Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat tabligh, menyampaikan dengan baik dan sebenar-benarnya. Keempat, Nabi Muhammad SAW mempunyai sifat fatonah, cerdas dan pandai. Karena kita tahu sendiri, Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang sangat pandai dan sangat cerdas, mampu melakukan apapun yang ia lakukan dan mampu melakukan apapun dengan diri sendiri, dengan ketulusannya diri sendiri, dan dengan semangatnya ia mampu menjadi nabi yang dapat kita contoh dan kita teladani, dan menjadi nabi dari kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, materi yang sudah Bapak berikan ini mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, dan kita bisa menerapkan ilmu yang kita sampaikan, kita contohkan kehidupan kita sendiri. Mudah-mudahan anak-anakku kelas 3A yang soleh dan soleha menjadi anak-anak yang mandiri, anak-anak yang cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Amin. Mudah-mudahan pembelajaran di minggu kedua ini, khususnya untuk materi pelajaran pertama, Nabi Muhammad SAW sebagai panutan kita, mudah-mudahan kalian dapat mengambil dan memetik hikmahnya dari ilmu tersebut. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu